Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu tersenyum. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Wa ba'd. Anak-anak Ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Ustadz, insyaallah ya. Kali ini di pembelajaran tentang adab. Sebelum dilanjut, anak-anak Ustadz sudah pada sholat duha? Masya Allah. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustadz sekalian, pada pagi ini Ustadz akan ngajak anak-anak Ustadz untuk mengetahui tentang adab-adab kepada Al-Quran. Adab itu apa sih Ustaz? Adab itu istilahnya kita tata krama, sopan santun kita kepada Al-Quran. Nah, ada beberapa adab yang nanti akan Ustaz sampaikan kepada anak-anak semuanya. Kalau begitu, simak dengan baik-baik, luruskan niatnya untuk belajar, dan jangan lupa pakai pakaian yang baik, oke? Agar ilmunya dapat masuk dengan baik pula. Apalagi hari ini hari Jumat, maka diusahakan serapi-rapi mungkin ya, untuk menghargai hari Jumat. Masya Allah. Baik anak-anak Ustaz, kita akan mulai pembelajaran adab kali ini. Adapun adab tentang Al-Quran, akan Ustaz tampilkan ya beberapa hal yang harus kita ketahui bersama Al-Quran. Yang pertama itu adalah suci atau bersih. Nah, adab pertama kepada Al-Quran harus suci atau bersih. Baik. Suci atau bersihnya itu gimana Ustaz? Harus berwudu. Nah, itu harus berwudu. Kenapa harus berwudu Ustaz? Karena Allah itu suci. Allah itu bersih, Allah itu mulia dan mencintai kebersihan, keindahan dan kemuliaan. Nah, maka pertama kali sebelum baca umminya, sebelum baca tahfiznya, sebelum kegiatan apapun, mau berangkat sekolah, ya, mau ke masjid, mau kemanapun, apalagi mau tidur misalnya, tetap harus berwudu. Nah, kita menjadikan diri kita suci dengan wudhu kita. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, ya, yang suci, kita sucikan. Maka kita juga harus suci, biar Allah Subhanahu Wa Taala semakin cinta kepada kita dan Al-Quran itu semakin mudah sampai kepada kita. Baik. Yang kedua, ingat ya, yang pertama itu adalah keadaan tubuh kita harus suci. Salah satunya adalah berwudu atau mandi. Jangan nanti pas udah baru selesai main bola langsung baca Quran. Waduh, nggak ada wudu. Maaf, baru selesai izin 2 atau izin 1 ke kamar mandi langsung baca Quran. Wah, gimana Allah mau sayang sama kita ya? Jadi habis buang hajat misalnya, maaf, buang air kecil izin 1, buang air besar izin 2, habis itu langsung wudu baru membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, tempatnya juga harus bersih. Jangan membaca Qur'annya di dekat tong sampah misalnya. Nah, jadi kurang baik. Nah, itu di tempat yang bersih. Makanya sebelum baca Quran, bersihkan dulu tempatnya. Yang kotor-kotor dibersihkan, sampah-sampah yang ada di sekitar tempatnya juga diangkat. Ya, anak soleh soleha itu harus membersihkan tempat sekitarnya biar nyaman, biar nggak banyak lalat, ya, biar jangan banyak nyamuk. Malaikat pun malas jadinya datang ke tempat kita kalau kita tempatnya kotor. Nah, yang pertama tadi harus bersih badan, berwudu. Yang kedua harus bersih lingkungannya atau tempat ngajinya. Yang ketiga harus fokus. Nah, fokus ini gimana Ustaz? Fokus kepada apa yang mau dibaca. Sudah fokus, luruskan niatnya. Fokus ini termasuk adalah niat. Nah, kita membaca Quran niatnya apa? Niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari apa niatnya? Mencari ridha Allah. Selain ridha Allah, untuk motivasi mencari pahala biar bisa masuk surga, biar bisa ngasih mahkota ke orang tua. Terus apa lagi?
sebagai motivasi kepada orang lain, boleh ya, itu niatnya. Fokusnya termasuk adalah niat. Yang keempat, memulai dengan membaca ta'awudz ya. Bagaimana bentuknya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, membaca ta'awudz. Nah, ini penting ya, biar apa? Biar setan-setan yang mengganggu menjauh dulu dia. Biar bersih dulu pikiran kita dari hal-hal yang lain. Nah, biar jangan dibisik-bisikin sama setannya. Maka harus membaca ta'awudz terlebih dahulu ya. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, membacanya harus dengan tartil. Tartil itu apa, Ustadz? Tartil itu membacanya perlahan-lahan. Nah, benar tajwidnya. Pelan-pelan tapi benar tajwid. Ya, bukan suaranya yang pelan ya. Bukan ya, tapi cara membacanya pelan-pelan dan harus benar. Benar tajwidnya, benar hurufnya, panjang pendeknya, harus benar. Itu baru tartil. Biar apa juga Ustaz baca dengan tartil? Biar meresap ke dalam hati. Jadi baca Qur'annya bukan cuma sekedar baca, tapi sampai ke dalam hati. Sehingga kita pun kadang-kadang nangis bacanya. Masya Allah. Nangis kenapa? Nggak tahu artinya Ustaz. Masya Allah. Itu ya, membacanya harus tartil. Tartil pelan-pelan dan benar tajwid makhrajnya. Nah, kesempatannya adalah, makanya anak-anak Ustaz semuanya harus semangat belajar ummi dan tahfiznya. Nanti kan dibenerin sama Ustaznya. Ini anak Ustaz, anak Ustazah, ini kurang benar hurufnya sedikit lagi ya, dibenerin lagi. Nah, itu fungsinya agar kita membacanya dengan tartil dan pahala membaca kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang keenam, menghadapnya diusahakan ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi sebaik-baiknya ke arah kiblat. Masya Allah. Yang ketujuh, nah ini yang penting nih ya. Nah, tidak boleh sambil main-main atau mengobrol. Nah, kalau lagi baca Quran yang tadi, yang nomor 3 harus fokus. Nah, tidak boleh colek-colek kawannya, tidak boleh ganggu kawannya, termasuk kawannya yang nggak ngaji, jangan ganggu temannya yang lagi ngaji. Nah, harus fokus sama Al-Qur'annya, jangan main-main. Dan juga jangan mengobrol. Akhwat juga ya, jangan gangguin teman-temannya, jangan colek-colek temannya. Masya Allah, jangan lari-lari, jangan gosip ya, Masya Allah ya. Tuh, tidak boleh bermain dan mengobrol. Kalau mau ngobrol, diselesaikan dulu bacaannya sampai ayat terakhir misalnya. Misalnya lagi baca surah An-Naba, selesaikan dulu sampai akhir, baru boleh main atau ngobrol ya. Jangan sambil ngobrol sambil baca Quran. Termasuk nggak boleh sambil makan baca Qurannya ya. Kalau lagi makan, selesaikan dulu makannya. Selesaikan makannya, baru ngaji lagi. Nah, atau ngaji dulu baru makan. Tuh, juga nggak boleh baca Qur'annya sambil menguap. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Nah, boleh tidak baik. Kalau udah ngantuk banget, stop dulu baca Qur'annya. Nanti takutnya yang dibaca malah ngalur ngidul. Nah, nggak tahu kemana yang dibaca. Bacanya surah At-Tin, nyampe ke surah Al-Asr. Gimana? Illalladzina amanu wa amilus salihati. Harusnya di surah At-Tinnya pakai falahum. Dia enggak illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Atau surah Al-Kafirun misalnya, berputar-putar di situ. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu aja sampai sore itu aja gara-gara ngantuk. Ya, Masya Allah. Jadi yang ketujuh poinnya, tidak boleh bermain, tidak boleh ngobrol, tidak boleh sambil makan dan sambil menguap. Ya, diselesaikan dulu baru dilanjut. Selanjutnya yang kedelapan, membacanya secara berurutan dari awal hingga akhir. Berarti dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Ustaz, kok kami menghafalnya dari surah An-Nas bukan dari An-Naba'nya aja? Iya, biar lebih ringan ya, biar lebih mudah. Tapi kan murojaahnya tetap dari surah paling atas ya. Misalnya dari Ad-Duha sampai ke An-Nas. Menghafalnya boleh dari bawah biar lebih mudah karena ayat-ayat yang dihafal dari bawah itu lebih mudah ya. Biar lebih cepat naik ke atasnya. Tuh, nanti kalau langsung disuruh baca menghafalkan surah Al-Baqarah, ayatnya panjang-panjang, wah, bisa error kita nanti ya. Masya Allah tuh. Tapi ingat membaca dari atas dari awal hingga akhir tadi juga harus sesuai dengan tajwidnya ya. Harus tartil tadi. Kemudian yang kesembilan mengucapkan sadaqallahul azim. Nah, anak-anak ustaz yang mau pakai sadaqallah silakan, yang mau pakai subhanakallahumma wa bihamdika juga boleh, mau pakai hasbuk juga boleh ya. Nah, yang penting kita mengakui bahwasanya apa yang kita baca tadi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 yaitu menempatkan Al-Qur'an di tempat yang bersih dan pantas. Bagaimana itu, Ustaz? Nah, satu, jangan meletakkan Al-Qur'annya atau buku tahfiznya atau buku umminya di lantai. Atau pas lagi baca naruhnya di lantai. Nah, itu enggak sopan sama Al-Qur'annya ya, bisa-bisa marah Allah. Enggak pintar-pintar kita jadinya nanti ya. Kemudian menyimpannya harus di tempat yang tinggi. Terus kalau bisa diusahakan yang paling atas itu surah Al-Fatihah, bukan surah An-Nas. Jadi bukan An-Nas di atas tapi Al-Fatihah. Kemudian tidak meletakkan barang apapun di atas Al-Qur'an. Misalnya pensil, jangan ya. Apalagi misalnya buku tulis, enggak boleh. Tetap Al-Qur'an di paling atas. Nah, setelah Al-Qur'an baru boleh tafsir di bawahnya. Baru boleh buku tulis di bawahnya. Enggak boleh kunci motor, kunci mobil ditaruh di atas Al-Qur'an juga jangan tidak boleh. Apalagi main-mainannya. Ya, enggak boleh ya. Ingat, Al-Qur'an itu enggak boleh ada di atasnya apapun. Oke? Sekalipun itu pensilnya. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Nah, siap anak-anak ustaz untuk mengamalkan yang tadi? Baik, harus siap ya. Dimulai dari berwudu, harus berwudu dulu. Habis berwudu apalagi? Harus bersih, rapi tempatnya. Nah, harus pakai pakaian rapi, jangan nampak lututnya, jangan nampak auratnya. Oke? Itu adabnya. Siap anak ustaz untuk melaksanakannya? Mantap anak ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita tadi menjaga yang ustaz-ustaz kasih tadi, itu ya, nanti dicatat. Dijaga semuanya itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua anak-anak ustaz yang akhwat dan ikhwan menjadi hafizah. Masyaallah, memberi syafaat kepada orang tuanya dengan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Masyaallah. Oke. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyaallah, kita ulang. Allahumma arhamna bil Qur'an. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat walaupun belajarnya daring. Tapi ingat, pahalanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatnya bahwasanya kita belajar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.